Pemirsa, perjalanan pasar modal Indonesia tidak terlepas dari aktivitas pencatatan perdana saham atau initial public offering. Beberapa emiten berhasil meraup dana IPO untuk mengejar kinerja perusahaan. Namun, tahukah Anda, di beberapa IPO yang berlangsung terdapat IPO terbesar yang meramaikan investor untuk membeli saham emiten tersebut. Dan untuk lebih lengkapnya, kami sudah rangkum informasinya dalam IDXtainment berikut ini. Perjalanan pasar modal Indonesia tidak terlepas dari aktivitas pencatatan perdana saham atau initial public offering. Banyak perusahaan besar di Indonesia melakukan IPO untuk mencari tambahan modal dan mengembangkan usahanya. Initial public offering atau IPO merupakan kondisi ketika sebuah perusahaan mulai menjual sahamnya kepada masyarakat untuk pertama kali. Pada 2023 ini, Bursa Efek Indonesia awalnya membidik ada 57 emiten yang mencatatkan saham secara perdana di pasar modal. Secara keseluruhan, target pencatatan efek Bursa Efek Indonesia pada 2023 adalah 130 perusahaan. Namun kini, BI merevisi target jumlah pencatatan efek baru menjadi 200 pada 2023. Target itu meliputi seluruh instrumen termasuk saham, obligasi, waran, efek beragun aset atau EBA, dana investasi real estate atau DIRE, dan kontrak investasi kolektif baru yang mencatatkan Exchange Rate Fund atau ETF. Namun tahukah Anda, di beberapa IPO yang berlangsung terdapat IPO terbesar yang meramaikan investor untuk membeli saham emiten tersebut. Berikut sejumlah emiten dengan perolehan IPO terbesar sepanjang sejarah Bursa Efek Indonesia. Emiten Buka merupakan perusahaan e-commerce Indonesia yang hadir untuk mendukung usaha kecil dan menengah dalam membuka usaha online. Sejak berdiri tahun 2010, Bukalapak telah melayani lebih dari 6 juta pelapak, 5 juta mitra Bukalapak, dan 90 juta pengguna aktif, serta berstatus unicorn sejak tahun 2017. IPO ini juga tercatat sebagai yang pertama yang dilakukan perusahaan startup dengan skala unicorn. Adapun dana IPO yang berhasil dikumpulkan pada 6 Agustus 2021 lalu adalah 21,9 triliun dengan melepas 25,7 juta lembar saham di harga 850 per lembar. Pada kuartal 3 tahun 2022, Bukalapak masih menunjukkan pertumbuhan kinerja yang positif dengan laba bersih mencapai 3,61 triliun rupiah atau 421% dari rugi bersih 1,21 triliun rupiah secara tahunan. Namun sayangnya, kinerja ini masih kurang untuk menggerek harga saham Buka yang terus melemah di awal tahun 2023. Nilai IPO terbesar di Indonesia selanjutnya dipegang oleh PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk yang merupakan anak usaha Telkom Indonesia yang bergerak di bidang penyediaan infrastruktur telekomunikasi senilai 18,3 triliun rupiah. Emiten ini melakukan IPO pada tanggal 22 November 2021 dengan melepas 22,9 juta saham di harga Rp800 per lembar. Hingga saat ini, MTEL telah memiliki lebih dari 35.000 menara yang membuatnya menjadi perusahaan pemilik tower terbesar di Asia Tenggara. Dengan laba tahun berjalan pada kuartal ketiga mencapai 1,22 triliun rupiah, naik 18% secara year on year dari 1,03 triliun rupiah. PT Goto Gojek Tokopedia Tbk merupakan perusahaan ekosistem digital berbasis teknologi yang berada di Indonesia sebagai gabungan antara startup Gojek dan Tokopedia. Goto menawarkan 46,7 miliar lembar saham seri A pada harga penawaran Rp338 yang mencerminkan kapitalisasi pasar sebesar Rp400,3 triliun. Emiten Goto mencatatkan saham perdana pada 11 April 2022 dan berhasil meraup dana sebesar 13,7 triliun dari 40,6 juta lembar di harga Rp338 per lembar saham.
Nilai saham yang langsung terjun bebas hingga 75,13% pada saat itu. Bahkan hingga saat ini masih tertahan di level Rp100 per saham. Namun di awal tahun 2023 ini, harga saham Gotoh mulai melesat 25,3%, bahkan menjadi penggerak utama indeks harga saham gabungan pada Januari akibat adanya rotasi sektoral. Saham teknologi yang tahun lalu tertekan kini diminati investor karena harganya sangat murah. Namun berdasarkan jumlah dana yang dihimpun, IPO Gotoh merupakan IPO terbesar ketiga di Asia dan kelima di dunia untuk tahun 2022. IPO Gotoh juga menarik partisipasi sekitar 300.000 investor dalam proses penawaran umum saham yang merupakan rekor partisipasi tertinggi investor pada proses IPO dalam sejarah pasar modal Indonesia. Adaro berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp12,2 triliun dari 11,1 juta lembar saham yang dilepas ke publik dengan harga Rp1.100 per lembar pada tahun 2008 lalu. PT Adaro Energi Indonesia Tbk merupakan perusahaan energi yang terintegrasi secara vertikal di Indonesia dengan bisnis di sektor batubara, energi, utilitas, dan infrastruktur pendukung. Di samping itu, Adaro juga mempunyai lini bisnis seperti logistik dan ketenagalistrikan yang terintegrasi melalui anak-anak perusahaan dan ketenagalistrikan. Lokasi utama operasional Adaro berada di Provinsi Kalimantan Selatan. Emiten Adaro tercatat berhasil mencetak kinerja mentereng tahun 2022 dengan membukukan pertumbuhan pendapatan hingga 77% year on year dan kenaikan laba bersih senilai $400 juta Amerika pada kuartal 1 dan kenaikan ASP hingga 86% year on year. Terakhir, PT Global Digital Niaga Tbk atau Blibli tercatat sebagai saham publik sejak 8 November 2022 dengan perolehan dana sebesar Rp7,99 triliun. Berdiri sejak 2010 sebagai bagian dari Jarum Group dengan fokus pada model bisnis B2B, B2C, dan B2B2C. Hingga saat ini, Blibli memiliki 100.000 mitra bisnis, 15 mitra logistik, 20 gudang, dan 32 hub yang tersebar di kota-kota besar Indonesia, serta sudah mengakuisisi Tiket.com dan Ranch Market. Meski kinerja emiten Blibli sepanjang awal tahun 2022 tumbuh positif, namun masih relatif atraktif sehingga investor perlu menganalisanya lebih jauh lagi. Berbagai sumber, IDEX Channel.